Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajaran Masjid Permata Iman yang semoga senantiasa Allah jaga dan berikan rahmat dan berkahnya. Bapak Ibu dan juga sahabat-sahabat Masjid Permata Iman rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan dan menitipkan kepada kita Bapak Ibu usia, masih menitipkan kesehatan, kekuatan dan juga kemauan kepada kita. Sehingga alhamdulillah Allah masih condongkan, masih kuatkan hati kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah di pagi hari ini. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, mustahil kita bisa hadir untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, tetapi ketika tidak diberikan kemauan oleh Allah untuk digerakkan hatinya, tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Begitu bersyukurlah kita kepada Allah. Allah masih menggerakkan hati kita, masih meringankan langkah kaki kita untuk senantiasa terus dan terus tidak henti-hentinya kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Di samping kita harus mengkondisikan mata yang ngantuk mungkin Bapak Ibu, mengkondisikan perut, mengkondisikan keluarga. Ini semata-mata karena kita yakin Bapak Ibu bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi." Ya ayyuhal insan, kata Allah, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju kepada Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan lelah, dengan letihnya kita, dengan bekerja kerasnya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib ataupun yang sunnahnya, dimulai dari pagi hari, siang hari, sore hari sampai dengan malam hari kita terus melakukan ibadah kepada Allah. Mungkin ada rasa letih dan lelah, tetapi itu semua kita yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras melakukan ibadah kepada Allah untuk menemui Rabb kalian, maka kamu akan menemuinya. Dan inilah bekal untuk kita menemui Allah, yaitu dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini sebelum kita melaksanakan sahur, mari kita sama-sama mentadaburi
sekaligus berusaha mengamalkan ayat-ayat Allah ataupun sunnah-sunnah dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Mudah-mudahan kita senantiasa terus belajar untuk memperbaiki diri dan memperbaiki amal kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata para ulama hadis, apabila dari sekian ribu hadis yang tersebar, misalkan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau kurang lebih sampai 30.000 sampai 40.000 hadis yang beliau riwayatkan. Itu dari salah satu imam madhab Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sampai 300 sampai 400 lebih hadis yang beliau keluarkan. Belum lagi Al-Imam Abu Hanifah, beliau meriwayatkan kurang lebih sekitar 130 hadis. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau sampai menghafal 10.000 hadis sebelum beliau menjadi seorang mufti. Ia juga meriwayatkan hadis dari berbagai sumber seperti Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad dan sebagainya. 10.000 hadis beliau hafalkan. Ada juga Al-Imam Malik, beliau menulis kurang lebih 4.000 hadis. Jadi luar biasa Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis-hadis yang tersebar untuk kita amalkan. Jadi kata para ulama hadis, apabila dari sekian ribu hadis yang tersebar, kita ambil intisarinya, kita kumpulkan, maka menjadi 4 hadis. Maka keempat hadis ini sudah cukup bagi kita menjadi pondasi dasar yang kuat, yang baik sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin untuk menjalankan ajaran Islam, menjalankan sunnah Nabi dengan baik dan benar. Jadi sekali lagi, dari sekian banyaknya hadis yang tersebar, dikumpulkan dan disaring menjadi 4 hadis saja. Ini sudah cukup bagi kita Bapak Ibu untuk menjadi seorang muslim mukmin yang bisa menjalankan ajaran Islam dan juga sunnah Nabi dengan baik dan benar. Dari keempat hadis tersebut, yang pertama adalah hadis yang berkaitan dengan perkara-perkara yang membahas tentang perkara niat. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Bagi setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang Allah muliakan, di beberapa kitab posisi niat itu selalu diutamakan dan diposisikan di urutan yang pertama dan yang utama. Dan juga kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang Allah muliakan, perkara niat ini adalah urusan yang pertama, masalah yang pertama di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Contoh kecil Bapak Ibu, salat. Rukun salat yang pertama dan yang ada di urutan pertama adalah tentang niat. Ibadah haji, umrah, puasa, selalu mengutamakan, memposisikan tentang niat ini adalah di urutan yang teratas dan yang utama. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis yang pertama ini Bapak Ibu yang Allah muliakan? Diterima tidaknya, baik dan buruknya ibadah seseorang itu tergantung dengan niatnya.
Ibadah yang utama Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentang salat misalkan, ibadah yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang pertama kali akan dihisab nanti di yaumil qiyamah dari seorang hamba adalah as-salat. Salat bisa menjadi amal yang utama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila niatnya betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah yang utama ini bisa menjadi nilainya tidak ada sama sekali di hadapan Allah, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila niatnya salah. Orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan mengajarkan kembali, Allah berikan derajat yang luar biasa di sisi Allah. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Ini luar biasa. Tetapi apabila orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, niatnya bukan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin mengharapkan pujian dari orang lain, dari manusia, maka sebaliknya akan menjadi orang yang hina dan tidak diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ada seorang hamba nanti di hadapan Allah meminta pahala ibadah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, lalu kata Allah, bukankah kamu waktu di dunia engkau membaca Al-Quran, engkau mempelajari Al-Quran, engkau mengamalkan Al-Quran, bukan karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, karena engkau mengharapkan keridhaan orang lain, mengharapkan harta dan lain sebagainya. Ada seorang hamba menagih pahala ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mana pahala ibadahku? Tapi kata Allah, bukankah engkau waktu di dunia engkau beribadah, tetapi di hati engkau ada niatan bahwa engkau beribadah bukan karena aku, kata Allah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ibadah yang utama saja kalau salah niatnya, maka akan tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perkara-perkara dunia, misalkan tidur, apabila tidur tersebut diniatkan karena Allah agar badan kita sehat dan di penghujung akhir malam bisa melaksanakan ibadah kepada Allah di dalam hati kita, maka tidur itu tersebut akan menjadi kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah tidur saja bisa menjadi pahala kebaikan di sisi Allah apabila niatnya benar. Makan dan minum, misalkan perkara-perkara dunia, makan dan minum bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Bapak, saya makan dan minum niatnya karena Allah agar badan saya sehat, kuat dan bisa beribadah optimal karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, makannya, minumnya itu bisa bernilai kebaikan dan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah saja yang utama bisa menjadi kebaikan yang utama apabila niatnya benar-benar karena Allah. Tetapi ibadah yang utama bisa tidak ada nilainya di mata Allah apabila niatnya salah. Sebaliknya, perkara-perkara yang biasa-biasa saja, makan dan minum, tidur, bahkan kita bekerja mencari nafkah untuk anak istri kita, kita bekerja bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya karena Allah untuk menghidupi keluarga kita. Setiap keringat yang keluar dari Allah, maka setiap tetesan keringat kita akan mengalir pahala untuk kita apabila
usaha dan bekerja kita diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara niat ini luar biasa Bapak Ibu yang Allah muliakan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari keempat hadis tersebut adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang adalah ketika seorang muslim itu bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada kemanfaatan di dalamnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi sekali lagi, hadis yang kedua adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada kemanfaatan di dalamnya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang Allah muliakan, pengalaman kita terutama di bulan Ramadan, kita menunggu waktu adzan maghrib, kita menunggu waktu berbuka puasa. Tidak sedikit orang-orang yang menghabiskan waktu-waktu tersebut untuk dihambur-hamburkan di dalam keburukan. Ada orang-orang yang membuka YouTube dengan siaran-siaran yang tidak ada kemanfaatan di dalamnya. Membuka Instagram, TikTok dan lain sebagainya sambil menunggu adzan berkumandang. Mereka melihat video-video yang sedikitnya tidak ada kemanfaatan di dalamnya. Coba kalau kita pergunakan untuk tilawah Al-Quran, berzikir, dan membaca kitab-kitab ataupun buku-buku yang mengandung ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka bagi orang-orang yang baik keislamannya, mereka akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada kemanfaatan di dalamnya. Waktu sahur misalkan, sambil istri menunggu masak, sambil beres hidangan masak disiapkan, tidak sedikit orang-orang yang menonton TV dengan siaran-siaran yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apabila waktu sahur itu dipergunakan untuk beristighfar kepada Allah, itu jauh lebih manfaat untuk kita semua Bapak Ibu yang Allah muliakan. Di waktu sahur kita memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah, membaca Al-Quran, qiyamul lail, maka itu lebih manfaat untuk kita daripada kita menonton TV dengan siaran-siaran yang banyak mengundang dosa mata kita untuk melihatnya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Untuk itu dari hadis yang kedua ini kita bisa mengambil pelajaran adalah bagaimana ciri seorang muslim yang baik itu ketika kita bisa memilih dan memilah mana ada kemanfaatan ataupun tidak untuk kehidupan kita, terutama untuk kehidupan akhirat kita. Itu hadis yang kedua. Dan hadis yang ketiga Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis dari karya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Salah seorang di antara kalian tidak beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagai ia mencintai dirinya. Hadis yang ketiga ini kita belajar bagaimana memposisikan keluarga kita, memposisikan sahabat kita, memposisikan keluarga kita dan masyarakat kita sebagaimana memposisikan diri kita. Kita tidak dikatakan belum beriman dengan keimanan yang sempurna apabila kita tidak bisa mencintai orang lain, mencintai tetangga kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Apabila kita punya baju Bapak Ibu yang Allah muliakan, lalu ada tetangga yang dikiranya membutuhkan pakaian tersebut, maka beranikah tidak ada baju yang sangat kita sayangi lalu kita berikan kepada orang tersebut? Atau ada fakir miskin, orang-orang yang meminta makanan karena lapar dan haus, bisakah kita memberikan sebagaimana yang kita makan? Makanan kesukaan kita memberikan kepada orang lain yang membutuhkannya.
Kita terkadang Bapak Ibu yang Allah muliakan memberikan bantuan kepada orang lain, makanan, minuman, pakaian, sesuatu yang biasa kita berikan yang menurut kita sudah tidak pakai kita layak, baru kita berikan lalu kita keluarkan. Untuk itu kita bisa belajar dari hadis yang ketiga ini. Bagaimana kita memposisikan orang lain sebagai kita memposisikan diri kita. Kita mencintai orang lain, keluarga kita terutama. Bagaimana kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis yang keempat, hadis luar biasa agak panjang, tetapi di pertengahan akhir hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang perkara-perkara yang halal dan juga yang haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal halalun bayyin wa innal haramun bayyin wa bainahuma umuri mutasyabihatun la ya'lamuhunna katsiran minan nas faman ittaqa subhat faqad istabshara bil lidinihi wa iradihi. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas halal, sebagaimana yang haram pun sudah jelas. Nah, di antara keduanya, di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang masih abu-abu, masih remang-remang, yaitu subhat di dalam masalah agama. Yang masih samar-samar, yang tidak banyak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara subhat, yaitu antara yang haram yang halal, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatan. Jadi bagi seorang muslim yang baik, sebagai seorang mukmin yang baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangankan yang haram, yang subhat saja, yang masih samar-samar saja, mereka tidak berani mengambil, tidak berani memakan dan meminum perkara-perkara yang subhat. Ini uang dari mana? Dari mana sumbernya? Tidak diketahui. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik keislamannya, maka dia akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak jelas sumbernya. Apabila dia halal, baru dia akan ambil. Tetapi apabila masih abu-abu, masih samar-samar, masih tidak jelas dari mana sumbernya, maka dia tidak akan berani untuk mengambil. Karena perkara-perkara inilah yang mempengaruhi hati-hati kita Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang dijelaskan dari hadis yang keempat ini. Bahwa di dalam diri kita, di dalam sebuah diri kita tuh ada segumpal darah. Baik dan buruknya itu tergantung asupan perkara-perkara yang kita makan. Apabila yang selama ini kita konsumsi perkara-perkara yang baik, yang bersih, yang halal, maka ucapan akhlak tersebut akan mengeluarkan perkara-perkara yang baik-baik saja. Sebaliknya, apabila selama ini apa yang kita konsumsi ada tercampur dengan perkara-perkara yang subhat, apalagi yang haram, nauzubillah min dzalik, maka yang keluar pun lisan-lisan dan perkara akhlak-akhlak yang buruk. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang Allah muliakan, di penghujung sahur ini kita bisa mengambil pelajaran ibrah dari keempat hadis tersebut, apa yang disampaikan dari ulama-ulama hadis kita. Yang pertama adalah kita selalu luruskan, selalu memanage niat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dan bermuamalah kita semata-mata niatkan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang bisa membedakan kualitas diterimanya atau tidaknya amal ibadah kita. Yang kedua adalah Bapak Ibu, baiknya keislaman seseorang adalah dengan cirinya kita bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada kemanfaatan di dalamnya. Ada manfaat kita lakukan, ketika tidak manfaat kita jauhi. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memposisikan orang lain sebagaimana kita memposisikan diri kita. Dan yang terakhir kita bisa ambil pelajaran dari hadis yang keempat adalah sudah jelas yang halal dan yang haram pun sudah jelas. Dan hati-hati, di antara yang halal dan haram itu ada perkara-perkara subhat, perkara yang masih samar-samar. Bagi orang yang baik, orang yang senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah,
Jangankan yang haram, yang subhat saja akan kita tinggalkan. Kita hanya perlu yang baik-baik saja, yang halal-halal saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjalani kehidupan ini, beribadah kepada Allah, bermuamalah kepada Allah, senantiasa ada di koridor keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada sebuah catatan penting untuk kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita di akhir menjelang akhir-akhir di bulan Ramadan ini. Semoga Allah berikan kita sehat walafiat, umur yang berkah, keluarga yang berkah, rezeki yang berkah, dan kita digolongkan menjadi orang-orang yang senantiasa memakmurkan rumah-rumah Allah dan menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.